Gak usah buru-buru nikah. Karena kan menikah juga itu kan kontrak juga kan, bisnis juga sebenarnya kayak gitu. Menikah tuh bisnis. Kalian tim setuju atau enggak? Nikah itu dipandang kayak kontrak bisnis. Kalau dibilang mirip kontrak bisnis, sebenarnya jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Hai guys, I'm Henny. Welcome to another tutorial aku. Kasus Juli ini udah mengobrak-ngabrik satu Indonesia beberapa bulan ini, dan aku nggak mau ngejudge apa yang terjadi di rumah tangganya karena itu pilihan dia dan pasti ada alasannya juga. Dan apapun resiko yang dia tanggung, ya whatever, itu urusan dia. Kan itu salah banget, dan aku menyadarinya. Aku nggak pernah nyalak juga kalau itu emang benar-benar salah. Setelah sekian lama nggak muncul di publik, akhirnya Jule kembali muncul di permukaan. Dan ada pernyataan dia yang menarik banget untuk kita bahas. Oh iya, dia juga sempat bilang kalau dia nyesel nikah muda. Dan aku udah pernah bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek aja di video ini, karena di sana aku bahas pandangan aku soal nikah muda dan apa aja dampak-dampak yang bisa terjadi kalau kita nikah terlalu muda. Apakah pernikahan itu adalah kontrak bisnis? Jawaban dari aku bisa iya, bisa enggak. Iya, karena di awal kita harus ada kesepakatan dulu. Tapi pernikahan itu bukan bisnis sepenuhnya. Yes, nikah itu bukan cuma soal cinta doang. Ada peran, tanggung jawab, keuangan, visi hidup, cara komunikasi, cara ribut, cara baikan, sampai cara menghadapi masalah bareng-bareng. Bisnis, kalau nggak ada aturan jelas, ya pasti ribut juga. Sama kayak pernikahan. Cumanya bedanya itu yang rusak bukan cuma sistem, tapi juga perasaan, mental, dan kepercayaan. Makanya penting banget untuk ngobrolin hal-hal seperti ini sebelum nikah. Jangan sampai udah nikah terus kaget, lah kok kamu gini, lah kok kita beda ya. Dan di pernikahan itu bukan bisnis sepenuhnya, karena nggak semua hal itu adil, nggak semua seimbang, nggak semuanya harus 50-50. Ada fase kamu capek, pasangan kamu yang ngegendong. Ada fase dia lagi jatuh, kamu yang jadi sandaran. Ada hari kamu yang ngasih lebih, ada hari dia yang berkorban lebih banyak. Dan disitulah komitmen diuji. Kalau di bisnis, kalau kita rugi, kita tinggal cabut, ganti partner, tutup usaha. Tapi di dalam pernikahan, sorry to say, itu mustahil. Karena gak mungkin kita gonta-ganti pasangan. Dan itu kenapa komitmen penting banget di dalam pernikahan. Komitmen itu artinya tetap tinggal, tetap setia, tetap usaha, tetap peduli. Walaupun kadang kita ada di fase udah nggak nyaman, nggak seromantis dulu lagi, udah ngerasa capek, tapi tetap memilih untuk stay. Kecuali kalau nikahnya itu kayak di drama Cina, nikah kontrak beneran, yang dari awal memang udah ada kesepakatan, nggak boleh melibatkan perasaan, emosi, dan kalau memang hubungan ini udah nggak menguntungkan, ya harus selesai, berakhir. Kalau itu ceritanya ya pasti beda ya guys, karena dari awal kan memang tujuannya untuk transaksi, bukan untuk hubungan. Nah, pasti dari kalian banyak berpikir, banyak yang bertanya-tanya, tapi kan dalam hubungan itu harus ada give and take. Yes, betul, harus ada give and take, tapi bukan berarti give and take itu adalah hitung-hitungan. Bukan kayak, aku udah ngasih segini, berarti kamu harus balas segitu juga dong. Bukan adu siapa yang paling berkorban, lomba siapa yang paling capek. Tapi give and take itu lebih ke soal kesadaran. Hari ini aku kuat, aku yang pegang kendali. Besok kamu lelah, aku yang ngalah. Bukan karena kita ngerasa kalah, tapi karena kita sayang dan sadar kalau kita itu satu tim. Pernikahan yang sehat itu bukan tentang siapa yang memberi lebih banyak, tapi tentang dua orang yang sama-sama gak mau berhenti untuk memberi, meskipun porsinya kadang gak seimbang. Makanya dalam pernikahan itu butuh dua hal sekaligus, logika untuk bikin kesepakatan dan hati yang kuat untuk bisa bertahan dalam komitmen. Logika bikin dua orang ngobrol jujur tentang cara hidup yang lebih realistis, soal uang, peran, keluarga, cara komunikasi, arah masa depan. Tapi kadang hidup memang gak selalu berjalan sesuai rencananya, dan disitulah yang bekerja bukan cuma aturan, tapi juga hati. Hati yang lembut saat ego kita lagi tinggi, mencoba untuk mengerti walaupun kita lagi ngerasa lelah, jenuh, memilih untuk memeluk daripada menjauh.
Karena cinta tanpa komitmen itu rapuh dan komitmen tanpa empati itu dingin. Karena pada akhirnya nikah itu bukan soal siapa yang paling untung, bukan kayak bisnis yang harus untung-untung mulu, tapi siapa yang tetap memilih pasangannya walaupun hidup lagi banyak cobaan. Karena pernikahan yang sehat itu ketika dua-duanya mau berusaha, mau belajar, mau berubah, mau memperbaiki. Kalau cuma satu yang berjuang, yang lain menyakiti, itu namanya bukan komitmen, tapi itu beban. Karena pernikahan sehat itu bukan cuma yang bertahan lama, tapi bertahan dengan sehat. Menurut aku cari pasangan yang setara itu penting banget, Penting, minimal setara. minimal setara. Kalau Julia juga ada mention kalau cari pasangan itu harus yang setara. Kalian tim yang setuju atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Menurutku iya, kalau bisa carilah yang setara. Tapi setara itu bukan cuma soal duit mulu ya. Bukan cuma soal gaji, aset, jabatan, posisi. Karena pernikahan itu dijalani tiap hari, bukan cuma dipamerin hasilnya. Setara itu soal banyak aspek penting. Yang pertama, setara secara mindset. Sama-sama mau belajar, sama-sama mau berkembang, sama-sama mau mengevaluasi. Bukan cuma satu yang bertumbuh, sedangkan yang satunya lagi malah gengsi dan defensif. Kedua, setara dalam nilai hidup, soal keluarga, kejujuran, tanggung jawab, batasan, cara nyelesain konflik. Gak semuanya memang harus sependapat dan itu wajar, tapi yang paling penting arah hidup keduanya itu masih sejalan. Ketiga, setara dalam emosional. Bisa ngobrol tanpa saling merendahkan, bisa minta maaf tanpa harus ada drama, bisa ngaku salah tanpa harus ngerasa kalah, gak dikit-dikit emosi, gak dikit-dikit main ego. Keempat, setara dalam usaha dan kontribusi. Mungkin yang satu kontribusinya lebih ke bentuk uang, sedangkan yang lain lebih ke waktu, tenaga, pikiran, support. Beda bentuk, tapi niatnya sama-sama mau berjuang. Kelima, setara dalam komitmen. Sama-sama paham kalau pernikahan itu bukan tempat kabur dari rasa kesepian, tapi tempat kedua orang dewasa saling tanggung jawab, saling menyayangi, dan saling tumbuh bareng. Pernikahan itu butuh manajemen kayak bisnis, tapi juga butuh hati yang besar. Kalau kita cuma ngandelin perasaan tanpa logika, ya siap-siap aja kita bakal hancur saat realita kehidupan itu menghajar. Bukannya saling menguatkan, tapi malah saling baperan dan menjauhkan diri. Tapi kalau kita cuma pakai hitung-hitungan kayak bisnis, ya itu juga nggak bakal bertahan lama, bakal terasa dingin dan pelan-pelan juga bakal hancur saat salah satu pihak itu ngerasa ngerugi. Pernikahan yang ideal itu bukan cari siapa yang paling untung, tapi cari pasangan yang setara. Setara aja itu bukan dalam angka doang, tapi juga secara mindset, usaha, emosi, dan mental. Ingat ya, pernikahan yang sehat itu harus dua-duanya sama-sama gerak, sama-sama usaha, sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, dan sama-sama saling memberi. Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak kalau nikah itu kontrak bisnis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian yang suka pembahasan seputar relationship, jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku makin semangat untuk bikin konten-konten kayak gini lagi. See you in the next video. Bye bye.